Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Tadinya Ibu hanya menjadwalkan kelas 9A saja, tapi ternyata alhamdulillah antusias dari kelas lain juga ingin bergabung, maka Ibu persilakan buat kelas yang lainnya yang bergabung ya di Zoom meeting kali ini. Karena situasi pandemi seperti ini, jadi mengharuskan kita mengharuskan kita berkomunikasi. Jadi mudah-mudahan ini tidak menghalangi kita untuk belajar ya, dimanapun insya Allah kita bisa gunakan untuk belajar. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, apa kabarnya hari ini? Masih ingat? Coba mikrofonnya boleh diaktifkan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh mikrofonnya diaktifkan kembali? Ya. Rasanya sedih banget ya. Harus pembelajarannya seperti ini, tapi ya kita harus bersyukur dengan kondisi apapun ya. Sekarang TT kelas 9 sudah memasuki semester genap. Artinya sekitar bulan Maret dan April itu sudah betul-betul harus memikirkan ya, saya mau melanjutkan kemana. Waktu itu Ibu sempat bilang kan, waktu semester 1 harus sudah punya rencana pilihan. Apakah satu mau melanjutkan, atau yang kedua mau bekerja, yang ketiga mau menikah. Barangkali Teh Aas atau Teh Dian mau menikah, Teh Dina, Teh Joya ya, atau Adede mau menikah ya, atau mau jadi pejabat gitu kan. Pengangguran Jawa Barat ya, menarik ya. Nah, jadi harus sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Wah, kalau melanjutkan kemana? Ya kan? Yang kedua bekerja juga di mana? Bekerja apa? Gajinya berapa? Menikah juga sama. Calonnya siapa? Orang mana? Pekerjaannya apa? Gitu kan? Apalagi menganggur kalau sehari dua hari enak ya. Kalau misalkan menganggurnya berbulan-bulan atau bertahun-tahun enak nggak kira-kira? Enggak kan ya? Di sini Ibu ada sedikit materi yang akan saya share ke kalian ya. Kita lihat dulu. Bentar. Mohon bersabar sebentar. Alhamdulillah bertambah lagi 17 orang yang baru bergabung. Ibu ucapkan selamat datang. Di sini Ibu akan memberikan materi ya, bukan materi, ini kita ngobrol saja supaya kalian bisa lebih mengenal lagi ya. Oleh yang baru bergabung, mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu bisa. Mikrofonnya Adam, kenapa Adam ngacung Dam? Ada apa Dam? Ngacung Dam? Mikrofonnya Teh Joya, Aano, Aegi boleh dinonaktifkan. Bentar Bu, bentar. Mas video boleh. Ada. Atau anu gitu. Boleh di. Buset. Ada. Eta ya Ruan. Kalau sesi pertanyaan kita diskusi ya. Alhamdulillah udah ada 18 orang. Videonya boleh dibuka, tapi kalau suara boleh dimatikan. Sudah siap dimulai ya? Siap ya? Ya, Ibu Teh Nahla sama Adam ngacung, ada apa? Kita mulai ya. Yang pertama di sini Ibu akan membahas mengenai
lebih mengenal SMA, SMK, dan MA serta pesantren bagi kalian yang mau melanjutkan. Yang mau bekerja, yang mau menikah, ataupun yang mau menganggur, Bu, saya kan mau bekerja, saya mau menikah, ya tidak apa-apa. Ini sekedar informasi supaya kalian punya informasi awal, mudah-mudahan juga keputusan ya untuk melanjutkan. Yang pertama nih, sekolah lanjutan adalah sekolah yang lebih tinggi pastinya untuk menambah ilmu dan keahlian. Nah, sekolah terdiri dari ada yang namanya sekolah formal, ada yang non formal. Kalau formal itu dari SD, SMP, SMA, TK. Ya, kalau non formal itu kayak kursus, belajarnya di luar sekolah, kayak kursus, bimbingan belajar, paket C, paket A, paket B, atau yang sedang tren homeschooling. Homeschooling itu apa? Belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu guru yang datang ke rumah kalian untuk mengajar. Ya. Nih, yang pertama sebelum kalian memilih melanjutkan sekolah. Yang pertama luruskan niat. Nah, Adam, Ano mau melanjutkan sekolah, luruskan niat. Untuk apa? Ya kan? Apa kewajiban? Atau disuruh orang tua, gengsi, terpaksa, atau karena ada pacar, ya kan di sekolah itu kan. Nah, karena Allah itu sesuai dengan niatnya kita itu. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, ini pilih sekolah yang berkualitas. Karena sekolah yang berkualitas pasti punya fasilitas yang lengkap, fasilitas yang bagus, sehingga bisa menunjang kita belajar. Tiga, nah jangan lupa diskusi dengan orang tua. Karena kalau kita tidak diskusi dengan orang tua, maka kita tidak akan lancar nanti dalam proses belajar. Karena segala sesuatu itu harus dapat nih restu dari orang tua. Yang keempat apa? Biaya. Biaya apa? Nah, biaya untuk ongkos, beli seragam sekolah, untuk SPP per bulan. Yang mudah-mudahan pas angkatan kalian itu ditiadakan SPP-nya ya. Atau bahkan biaya untuk uang bangunan. Mudah-mudahan saja nanti angkatan kalian tidak ada biaya bangunan ya. Yang terakhir adalah kita harus yakin dengan pilihan kita. Jangan sampai gurung-gusu bahasa dirinya ya. Ragu-ragu saya tes ke sini apa kemana ya. Jangan sampai ragu-ragu seperti itu. Nah ini jenis-jenis sekolah. Ada negeri, ada swasta. Ada beberapa keunggulannya. Kalau negeri dulu bebas SPP. Kalau sekarang SPP ada yang ada SPP-nya tiap bulan, ada juga yang tidak. Di mana sekolahnya ya. Nah dulu bebas uang bangunan, dan sekarang ada yang memungut uang bangunan. Muridnya lebih banyak kalau di sekolah negeri kayak di kita SMP 2 Penyingkiran ya. Yang keempat, program dan kurikulumnya itu dari pemerintah. Yang kelima, nah siswanya mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama, tidak dipilih-pilih. Yang keenam, siswa sekolah negeri itu nilainya insya Allah tinggi-tinggi, sehingga bisa memudahkan kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini nomor 7 dan 8. Kalau negeri, kalau swasta, nah biasanya ada SPP atau biaya-biaya lain ketika kalian belajar. Yang muridnya lebih sedikit biasanya, dan fasilitasnya biasanya lebih lengkap dibandingkan sekolah negeri. Ada uang bangunan, nah, ukuran sekolah lebih luas. Ada program dan kurikulum alternatif. Ya, jadi ada mata pelajaran sekolahnya atau yayasannya. Seperti misalkan SMK Korpri, ada pelajaran tentang kekorpriannya. SMK PUI, ada pelajaran tentang ke-PUI-annya. SMA PGRI, ada pelajaran tentang PGRI-nya. Ya. Coba. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Boleh mikrofonnya diaktifkan. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Boleh diskusi ya, bertanya di sini. Mangga. Tuh, siapa dulu? Sebelum Ibu menyampaikan tentang macam-macam sekolah lanjutannya. Boleh? Enggak? Siapa? Tuh, Adam ngacung wae mau bertanya, Adam? Mana si Adam? Segera Adam? Adam? Halo Adam? Ada Adam? Silahkan, ada yang mau bertanya? Ibu lanjutkan? Apa dilanjut dulu? Ibu lanjutkan dulu? Dilanjut dulu, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu.
Dilanjut, Bu. Lanjutkan. Selanjutnya, nih. Sampai mana tadi? Sampai sini. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada SMA. Sekolah menengah atas. Kemarin Ibu sudah video call dengan 5 orang teman kalian ya. Ada yang memilih, ada 4 orang. Ada yang memilih SMA, ada yang memilih SMK. Cuman beda huruf A sama K-nya saja ya. Kalau SMA, sekolah menengah atas. Kalau SMK itu sekolah menengah kejuruan. Tidak ada istilah lagi STM atau SMEA ya. Sekarang STM SMEA itu namanya sama SMK. Sekolah menengah kejuruan. Sama nih, SMA. 60% mengedepankan belajar atau teori, pendalaman teori. 40%-nya praktek. Seperti praktek di laboratorium kalau jurusan IPA. Kalau jurusan IPS-nya praktek di lapangan. Seperti wawancara kepada pedagang-pedagang atau misalnya studi literasi gitu ya. Nah, ada study tour sama seperti SMP. Mudah-mudahan ya coronanya segera musnah, jadi kita bisa study tour lagi ya. Atau misalkan mendatangkan para ahli sekolah. Ada wawancara tadi, pedagang, observasi, atau praktik di lapangan. Lulusan SMA biasanya sebagian besar itu melanjutkan lagi ke sekolah lebih tinggi. Contohnya ke perkuliahan. Yang baru bergabung boleh ya. Rajib, boleh dinonaktifkan dulu ya teleponnya. PP-an aja. Hah? Ayo betul. Kamu gambar eta. Selanjutnya itu terdiri dari jurusan IPA, jurusan IPS. Kalau sekarang bahasa itu tidak ada ya, hanya 2 jurusan saja, jurusan IPA dan jurusan IPS. Selanjutnya adalah lintas minat. Lintas minat itu contoh. Nanti misalkan Teh Dian milih jurusan IPA. Nah, nanti lintas minatnya apa? Ya Allah. Kita bisa dia itu bahasa. Tapi misalkan Joya jurusan IPS. Nah, nanti lintas minatnya bisa ke IPA, bisa ke bahasa. Siswanya macam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Jumlahnya hampir sama. Tempat belajarnya sebagian besar di sekolah. Lulusannya belum siap bekerja karena orientasinya masih pendalaman teori, bukan praktek. Nah, ini jenis-jenis SMA yang ada di Majalengka ya. SMA 1 Raja Galuh, SMA 1 Majalengka, SMA 1 Talaga, SMA 1 Sumberjaya. Ini yang negeri ya. Ada SMA 1 Sukahaji, SMA 1 Maja. Kalau negeri ini di sininya ada huruf N-nya, berarti negeri ya. Ya, jadi SMA 1 Raja Galuh, Majalengka, Talaga, Sumberjaya, Sukahaji, Maja, Jatiwangi, SMA 2 Majalengka, SMA 1 Luli, Kadipaten, Jatiwangi, Bantaruja, Bligung, Sindangwangi, Cikiding, dan Pasokanda. Kalau ini SMA swastanya, ada Darul Amanah. Kalau swasta itu ada S-nya, ya, atau tidak ada keterangan di sini, hanya SMA saja. SMA Darul Amanah, SMA Prakarya Sukahaji, SMA Unggulan Al-Hidayah, SMA Al-Mizan, SMA PGRI. Yang satu-satunya di perkotaan Majalengka itu ada SMA PGRI 1 Majalengka. Yang lainnya negeri ya. Selanjutnya ini SMK, sekolah menengah kejuruan. Ya, kejuruan. Nih, apa perbedaannya Bu SMK dengan SMA? Kalau kejuruan SMK lebih mengedepankan kemampuan soft skill. Soft skill itu apa? Keterampilan, keahlian kita. Kita mau punya keahlian apa nih? Keahlian bengkel, keahlian listrik, keahlian memasak, keahlian memotret, keahlian misalkan multimedia, keahlian teknologi atau apa gitu ya. Pilihan jurusan di SMK semuanya tentang teknik. Teknik apa? Contohnya teknik komputer jaringan, teknik otomotif, teknik mesin, multimedia, ya kan?
SMK itu 60%-nya praktek. Jadi AA dan TP nanti lebih banyak di lapangan dibandingkan di sekolah. Mudah-mudahan sekali lagi coronanya cepat berlalu sehingga AA TP punya banyak pengalaman belajar. Terlebih pengalaman praktek. Masa iya praktek di bengkelnya online kan nggak seru ya. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah coronanya segera pergi. Ya. Terus SMK ditujukan kepada siswa yang ingin bekerja, langsung bekerja. Lalu cenderung sama siswanya. Misalkan kelas otomotif pasti lebih banyak laki-laki. Kelas multimedia atau KJ lebih banyak perempuan. Ya, berarti itu sama. Lulusan SMK itu dipersiapkan memang untuk bekerja nantinya. Terus pilihan di SMK banyak sekali. Ya, pilihan jurusan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita. Nih, coba dibaca sama kalian ya. Di sini ada SMK berdasarkan jurusan-jurusannya. Bagi yang minat ke SMK Kehutanan, biasanya bulan Februari itu sudah dibuka pendaftaran. Jadi tolong informasikan ke teman-teman yang berminat ke SMK Kehutanan, segera memeriksa websitenya di SMK Kehutanan ya. Yang pertama ada SMK 1 Talaga. Ini akreditasinya A. Ya, akreditasinya A. Jurusannya juga lihat akreditasinya. Yang pertama ada teknik kendaraan ringan. Coba dibaca boleh ya. Ini akreditasinya. Ini SMK Kehutanan. Ini SMK Kertajati. Ingat ya, tidak ada SMK penerbangan. Tidak ada SMK penerbangan. Yang ada SMK Negeri 1 Kertajati. Jurusannya jurusan teknik pesawat udara, teknologi tekstil, teknik otomotif, dan juga ada teknik komputer dan informatika. Ada SMK 1 Kadipaten. Nah, ini yang favorit kemarin, SMK 1 Kadipaten. Ada RPL, ada TKJ, ada AP, ada akuntansi, ada pemasaran. Sekarang ada tambahan, yaitu syariah mandiri, bank syariah. Ya, jurusan bank syariah untuk di SMK 1 Kadipaten, tambahannya. Ya, ini SMK 1 Paningkiran juga favorit di kita. Mudah-mudahan saja kita itu tidak zonasi ya, karena kemarin sistem seleksi masuk sekolah lanjutan itu ada 4. Yang pertama seleksi dari nilai ujian sekolah, yang kedua adalah dari prestasi, yang ketiga adalah dari zonasi, yang keempat adalah perpindahan orang tua. Kalau zonasi artinya apa, Bu? Zonasi itu berarti tempat jarak ya, jarak rumah dengan tempat tinggal kita itu dekat. Jadi nanti diukur. Nah, kalau misalkan Aano, rumahnya di mana Aano? Aano di Pasir Muncang. Ya, ke SMA 1 Majalengka. Kira-kira jauh apa dekat? Kalau misalkan yang daftarnya ada yang di daerah Majalengka, Aano yang jauh dari Pasir Muncang ya tidak akan diterima. Kalau masuk jalur zonasi. Ya. Ini kita lihat mudah-mudahan segera ada informasi mengenai jalur-jalur pendaftarannya ya. Nah, ini SMK Maja. SMK 1 Majalengka juga kemarin banyak yang masuk, alhamdulillah ya, yang keterima, alhamdulillah. Karena favorit juga SMK 1 Majalengka itu ada teknik gambar bangunan. Nah, ini kalau bisa AA memilih teknik gambar bangunan karena lulusannya banyak sekali dibutuhkan. Akreditasinya insya Allah SMK 1 Majalengka semuanya sudah A. Ya. Dan teknik gambar bangunan itu jadi favorit. Ada teknik instalasi listrik, ada teknik mesin, ada teknik yang lain, teknik sepeda motor. Pak Adam boleh di mute ya. Ini siap, Adam. Adam. Ya, mikrofonnya ya. Ini jurusan swasta. Ini SMK swasta ya. Ada MEC tahu ya, di Pasir Muncang ya tempatnya, atau ada yang di Leuteeng, ada Bina Insani itu di Legung, ada SMK YPIB jurusannya kimia analis, farmasi dan perawat, ada SMK Putra Nusantara Majalengka Sukahaji, ini ada seni karawitan, ada SMK Panca Wawasan Nusantara Sumber Jaya, SMK PUI Cikijing. Nah, ini Rise yang terdekat dengan kita, SMK Rise ya. Ada perawat
kesehatan, ada juga farmasi. Ini juga yang terdekat dengan kita, SMK PUI nih, favorit juga PUI dari SMK Pinggiran ya. SMK PUI Majalengka, ini jurusan-jurusannya. Ada teknik instalasi listrik, teknik kendaraan ringan, teknik audio video, teknik mesin, dan rekayasa perangkat lunak. Ada SMK Korpri juga nih. Nah, favorit juga dari SMP 2 Pangingkiran nih. Ada teknik mesin, teknik kendaraan ringan, ada teknik komputer jaringan. Ini yang lainnya, SMK, ada SMK Wahana Bakti yang terdekat juga, pemasaran, teknik sepeda motor, TKJ, ada YPPT, seperti yang angket yang sudah Ibu bagikan ya, sudah diisi semua kan? Ibu tunggu ya sampai akhir bulan Januari sok. Yang masih belum mengisi angketnya, silakan diisi angketnya. Ya. Ini MA, Madrasah Aliyah barangkali ada yang ke MA. Nah, ini Madrasah Aliyah berarti pelajarannya bukan hanya pelajaran umum saja, tapi ada pelajaran agama. Misalkan pelajaran agamanya seperti ini, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada juga bahasa Arab. Nah, ini Man yang ada di Majalengka ya. Silakan dibaca. Man Raja Galuh, Talaga, MA Putri, dan di pesantren. Nah, pesantren mangga. Nah, pesantren Bu, MA sama pesantren apa bedanya? Kalau pesantren itu kita mondok di sana di tempat belajarnya. Ya, artinya pembelajaran agamanya lebih banyak kalau dibandingkan dengan MA. Kalau MA setelah selesai belajar kita boleh pulang. Kalau mondok atau pesantren berarti setelah selesai belajar kita kembali ke pondok untuk belajar agama lagi. Ya, ini pesantren yang di Majalengka barangkali. Nanti file ininya akan Ibu sharing di grup ya. Udah, Bu. Dari Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya, boleh. Atau mau ditulis di chat di sini mangga. Yang bertanya duluan nanti dapat hadiah si Ibu. Namun tadi dituluikan kumaha, Bu? Abi Bu, siapa yang mau bertanya? Iya, Bu. Siapa itu? Adam. Oh, Adam. Adam wajahnya yang kelihatan dong. Yang sambil tiduran. Nah, ini Adam. Gimana, Adam? Yang keras suaranya. Lamun tadi dituluikan kumaha, Bu? Bahasa Indonesia tuh. Nanti Ibu share di YouTube gimana. Gimana Adam, coba. Jika tidak dilanjutkan, bagaimana? Udah, Bu, tadi ditungkul. Oh, gitu. Memangnya rencana Adam apa? Beak kotana. Kehutanan. Ibu aku pengen. Sebentar, satu-satu dulu. Adam. Halo, Adam. Adam tidak dilanjutkan. Kendalanya apa, Adam? Halo? Kuota sana, Bu. Kuota. Kuota. Kendalanya? Halo, Adam? Wah, hilang Adam. Jadi hitam, Adam. Oke, nanti Adam boleh ngobrol di belakang dengan Ibu ya. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Aku, Bu. Oh, TEK, boleh TEK. Bagaimana TEK? Kalau yang min susah ya dapat kerja. Emang iya gitu? Yang min? Dapat kerja. Misalnya nggak dilanjutin kuliah gimana? Oh, Teteh mau melanjutkan kemana rencananya? Atau Bu, bingung. Kenapa bingung? Kan punya keinginan kan? Kemana? Waktu itu keinginannya kemana? Apa, Bu? Keinginannya melanjutkan kemana Teh Ika? Pengennya ke STM atau enggak ke Kamun? Nah, itu. Alhamdulillah. Berarti sudah punya rencana ya. Silahkan nanti ngobrol sama orang tuanya. Yang pertama tadi luruskan niat dulu. Setelah luruskan niat, ngobrol sama orang tua. Bisa langsung kuliah, Bu. Biaya ya Adam juga ya. Karena begini Adam, kalau biaya itu insya Allah ada ya. Rezeki itu ada. Yang penting Adam punya niat. Nah, tadi tidak mau melanjutkannya itu gara-gara apa? Tanyakan dulu. Kenapa? Satu, apakah gara-gara tidak punya biaya? Ya kan? Kalau biaya insya Allah ada aja jalan untuk kita mencari rezeki, mendapatkan rezeki ya.
biaya mah insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, nah, apakah kendalanya dari diri sendiri? Bahasa Jermannya mah tekeyang gitu kan? Ya, ada yang tekeyang. Tekeyang Bu, tekeyang naon? Nah, Korean berpikir. Karena apa? Belajar harus mikir lagi gitu kan? Harus bangun pagi, harus kuota. Ya kan memang kalau masa pandemi seperti ini pasti biaya banyak keluar. Beda dengan pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Lebih efisien Ibu rasa ya. Nah, kalau ada kendala-kendala boleh diobrolkan. Tadi Teh Eka bertanya, saya pengen ke SMK 1 Majalengka atau SMK 1 Adipaten. Bismillah Teh Eka. Kendalanya apa tadi? Mata minus ya? Itu apa? Halo Teh Eka. Kendalanya Iya, Bu. apa tadi? Kayak katanya kalau yang min susah dapat kerja. Ibu min. Terus jadi kemana? Minusnya minus berapa Teh Eka? 2,5, Bu. Sudah diperiksa sama dokternya? Pas di sekolah, Bu. Oh iya, kalau misalkan mata minus ke jurusan kesehatan, biasanya itu akan jadi hambatan Teh Eka. Ya, tapi kalau misalkan tidak ke jurusan kesehatan atau ke jurusan militer, insya Allah itu tidak akan jadi kendala. Ya, kalaupun misalkan Teh Eka pengen ke farmasi atau ke perawatan, matanya minus, boleh diobati dari sekarang masih ada waktu. Ya, tapi kalau misalkan matanya minus, mau ke jurusan yang bukan kesehatan atau bukan militer, insya Allah itu masih boleh. Ya, masih boleh. Karena apapun itu penyakitnya, insya Allah ada obatnya. Yang penting ada niatnya. Ya, so, yang mau bertanya silahkan di chat sebentar ya. Ini ada gangguan nih di sebelah. Silahkan di chat dulu ya. Ibu mau ke kamar mandi dulu sebentar. Ya, so, sebentar ya. Hadir. Halo. Gimana Bargi? Gimana Bargi? Bayuan, ayo. Gaskan. OL. Oh, gaskan. Gambaran. Nyimak. Gina tuh nggak HP wae. Gina nggak HP wae Gina. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu menyampaikan informasi ya mengenai sekolah lanjutan dan macam-macamnya. Insya Allah nanti kita bisa sharing lagi ya, boleh lewat Zoom, boleh lewat WhatsApp, atau lewat. Oh, beres. Ada lagi yang mau bertanya? Zoom? Ada? Teh Joya yang bertanya? Ya Bu. Ada? Punya. Sudah? Yang penting satu niatnya dulu. Ya, karena kalau sudah niat, insya Allah apapun masalahnya, apapun kendalanya, bisa kita atasi. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ngobrol di ayeuna sareng mama, sareng bapak. Mah, Pak, saya mau melanjutkan ke sini, bagaimana nih menurut mama sama bapak? Gitu. Ya, disetujui atau tidak, harus minta persetujuan dari orang tua. Ya, Aegi mau melanjutkan kemana Aegi? Kamu Halo? langsung kuliah, Bu. Oh, kuliah nggak bisa. Masalah kuliah. Nggak bisa, harus melanjutkan dulu. Ya, kemana kira-kira rencananya? Halo? Ya, dilelep Aegi. Asep Permana, mau melanjutkan kemana Asep? Ya, dia ketawa. Asep, mau melanjutkan kemana Asep? Korpri, Bu. Korpri. SMK Korpri. Jurusan apa? Jurusan mesin, Bu. Jurusan mesin. Nah,
Selain itu, Teteh dan AA selain menentukan jurusan tadi niat, juga memikirkan biaya, ngobrol sama orang tua juga, harus memikirkan prospek nanti ketika Teteh dan AA sudah lulus gitu ya. Prospek pekerjaannya ada atau tidak. Jangan sampai memilih jurusan yang istilahnya banyak peminatnya gitu kan, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Contoh, sekarang banyak yang memilih TKJ dan RPL. Ya, TKJ dan RPL itu jadi favorit, Kak. Ya, jadi favorit sekarang. Padahal, nah, kita belum tahu ini lulusan dari TKJ dan RPL itu mau bekerja apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Kecuali kalau AA sudah punya pegangan, saya nanti setelah lulus jurusan TKJ di tahu pemikiran, saya mau membuka usaha misalkan warnet atau usaha usaha game online misalkan. Nah, itu berarti sudah kepikiran peluang pekerjaannya. Ya, jangan sampai AA memilih jurusan yang istilahnya peminatnya banyak, tapi AA sendiri tidak tahu nanti setelah lulus mau apa. Ya, terutama yang SMK. Gitu ya. Nah, kita dipikirkan, oh ya, saya mau ke SMK Rise nih, jurusan keperawatan, karena nanti saya pengen jadi perawat gitu. Nah, itu harus sudah terpikirkan AA-nya sama TP-nya gitu. Atau misalkan mau ke lagi SMA 1 Majalengka, jurusan IPA. Nah, itu setelah lulus IPA saya mau kuliah di mana? Di misalkan kedokteran Unpad. Itu boleh. Sebentar ya, Ibu, ini dulu ada perlu dulu sebentar. Silakan yang mau bertanya acungkan tangannya ya. Sebentar ya. Ya, si Bek. Oi, gina. Serang yo. Nadia nyalain Nadia suaranya. Selamat Pak. Itu kan Dunia tipu-tipu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita hanya sampai jam 13.15, jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita maksimalkan waktunya ya, karena kita punya jatah. Saja yang mau bertanya mangga silahkan. Bertanya 2 kali, 3 kali juga boleh ya. Banyak baterainya. Silahkan. Bertanya. Tenahla, mana ada Tenahla? Videonya mana boleh lihat Tenahla? Tenahla ada? Wah, kayaknya ngantuk nih. Tenahla ada Tenahla? Nadia, Nadia, nih Mamah Nunung. Mamah Nunung. Ya, mau melanjutkan ke mana Teh Nadia? Mau ke Semandaka. Semandaka. Bukan tahu, bukan. Semandaka. Ke Semandaka. Jurusan apa kalau boleh tahu? IPA? IPS, Bu. Apa? IPA. IPS, Bu. Gak mau. Kenapa IPA? Ada. Aku pengen ke Semandaka. Jauh tuh dari sini ke Semandaka. Alasannya apa? Nadia. Tadi ada pacarnya di sana ya? Terus dia dapat Jurusan IPS ya? Kenapa menyukai IPS? Kenapa menyukai IPS? Kenapa nggak ke IPA? Cita-citanya apa?
Halo, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Teh Nadia alasannya memilih Semandaka. Apa, Bu? Alasan memilih Semandaka. Disuruhnya ke Semandaka, Bu. Disuruh. Sama siapa disuruhnya? Iya, Sama mama? sama Mama. Sama mama. Kalau Teh Nadianya sendiri pengen kemana? Kalau Teh Nadianya sendiri pengen kemana? Pengen ke ya antara Semandaka atau Semansa, Ibu. Oh iya, berarti enggak ya. Boleh nanti diutarakan sama mamanya, keinginan sendiri boleh gitu kan. Tapi insya Allah nggak ada salahnya apabila kita mengikuti nasihat dari orang tua. Insya Allah nasihat orang tua itu pasti mengandung kebaikan buat kita ya. Karena di situ ada doa restu dari orang tua kita ya. Ya, Bu. Yang sebelahnya Teh Alea, mau kemana Teh Alea? Ya. Teh Alea, halo. Nggak boleh ngumpet. Ayo. Wah. Teh Alea mau melanjutkan kemana Teh Alea? Ayo ada sekitar 5 menit lagi nih kita. Mau kemana Teh Alea? Ya, dia ketawa. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau masih bingung ya. Anak-anak ibu yang banget ya. Gimana? Nanti perpisahan. Gimana? Nanti bakalan ada perpisahan. Perpisahan Ada, Bu. kalau ada, cuman untuk Amin. perpisahan atau tidaknya belum tahu. Perpisahan pasti ada ya, karena ada pertemuan dan ada perpisahan. Nah, kalau dirayakan atau tidaknya, mudah-mudahan si coronanya cepat pergi. Kalau coronanya sudah pergi kan pasti bisa belajar, bisa ya. Mudah-mudahan siapa sih yang nggak mau ya? Nah, ibu juga mau ya. Bapak ibu guru juga ingin mengajar dengan normal lagi, ingin merayakan juga sesuatu gitu ya di sekolah, mengajarkan kegiatan, tapi ya situasi seperti kita memaksakan juga itu kan nantinya tidak baik juga untuk kita. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Cukupkan saja untuk pertemuan kita kali ini ya, karena waktunya terbatas. Barangkali ada yang mau menyimpulkan atau mau bertanya untuk yang terakhir kalinya sebelum ditutup sesi kali ini. Ada lagi yang mau bertanya? Atau yang mau langsung? Bu, jurusan ngajiin robot ke mana, Bu? Apa? Robot? Siapa yang mau bertanya? Lebih seru di mana nih? Di Zoom atau di WA? Kalau di WA hanya 7 orang ya. Nah, kan bisa sampai 100 orang. Tapi kendalanya memang satu harus punya kuota. Ya, yang kedua HP-nya harus benar-benar memorinya banyak gitu ya. Soklah AEG-nya, ML-nya dihapus ya kan, Mobile Legends-nya dihapus, dan permainan yang kurang bermanfaat juga dihapus. Kita install aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk belajar. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? 3 menit lagi. Nanti insya Allah materinya di-share ya. Ada yang mau menyimpulkan atau mengatakan sesuatu? Cukup? Ya. Ada Teh Firda, ada Teh Zoya, ada Teh Egi, ada Aegi, ada Teh Aan, ada Pipo 2019, ada Teh Nahla, ini Bu, Teh Nurul kemana aja? Ada Teh Rahmadian, ada Asep ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa efektif lagi. Ada Aam, ada Teh Nahla, ada Aam.
Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Nanti silakan kalian share kepada teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Asmaul husnanya ya, biar tidak lupa selalu pagi-pagi dilanggamkan. Tapi dilanggamkan setiap pagi, diulangi setiap pagi, insya Allah akan selalu. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu semuanya, dadah. Dadah dulu, dadah. Silakan keluar masing-masing.